Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi, saya Yuda Saputra dari Prodi KPI angkatan 2021 kelas A. Kali ini saya akan membahas pro kontra dari seorang public figure. Yang kali ini yang akan kita kuak yaitu seorang artis Nikita Mirzani. Baiklah, langsung saja. Pertama-tama, ia memiliki nama lengkap yaitu Nikita Mirzani Mawardi, yang mana ia lahir tanggal 17 Maret 1986. Nah, ia adalah seorang aktris, model, presenter, dan juga pengusaha berkebangsaan Indonesia berketurunan Minangkabau. Nah, kemudian di Indonesia ini ia dikenal sebagai aktris yang kontroversial dari media sosial dia, dunia maya, hingga ke dunia infotainment atau entertain sekalipun. Di usia dia yang ke-24 tahun, pada usia inilah Nikita Mirzani memulai kehidupan barunya di dunia industri hiburan. Pada saat usia itu, berbagai macam tawaran-tawaran pekerjaan lainnya banyak ditawarkan kepada dirinya ketika ia sudah sukses menjadi seorang model tentunya. Nah, ia mulai beralih ke dunia perfilman setelah sukses di dunia model tadi. Ia menjadi tokoh-tokoh figuran ataupun menjadi tokoh pendamping di berbagai macam film seperti itu. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya setelah ia sukses di kedua ranah tersebut, semakin banyak lagi nih orang-orang yang mengenal Nikita dan juga tentunya semakin banyak lagi tawaran-tawaran pekerjaan yang ditawarkan kepada dirinya seperti itu. Baiklah teman-teman sekalian, sekarang kita akan membahas pro dan kontra dari kehidupan Nikita Mirzani ini. Nah, kita mulai dari yang terjadi pada baru-baru ini di tahun 2023. Nikita Mirzani kembali menuai pro dan kontra. Mengapa? Karena ia menyatakan sebuah pernyataan. Ia mengatakan ia tidak takut untuk masuk neraka. Ia mengatakan seperti itu. Nah, tentunya pernyataan ini menuai banyak sekali komentar-komentar dari netizen Indonesia. Tentunya banyak yang menghujat beliau dan juga anehnya ada juga yang pro terhadap pernyataan beliau. Salah satu yang pro dengan pernyataan Nikita yakni temannya sendiri yaitu Adjie Pujianto, yang mana ia ataupun Adjie Pujianto ini memahami mengapa Nikita itu mengungkapkan pernyataan tersebut. Dan juga Adjie Pujianto ini meluruskan ataupun membenarkan kembali pernyataan dari Nikita di akun Instagramnya, yang mana ia menyampaikan dari perkataan seorang sufi perempuan yang bernama Rabiah Al-Adawiyah. Ia menyebutkan, bila sujudku padamu karena takut neraka, bakar aku dengan apinya. Bila sujudku padamu karena damba surgamu, tutup untukku surga itu. Nah, itu yang disampaikan oleh Adjie Pujianto tadi dengan kutipan seorang sufi perempuan itu. Nah, dengan segala penjelasan oleh Adjie Pujianto, ia mengharapkan orang-orang yang menghina ataupun mengomentari tentang apa yang disampaikan oleh Nikita, ia mengharapkan orang-orang tersebut lebih banyak belajar lagi tentang agama dan juga lebih sadar mengapa Nikita berkata seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, setelah menyampaikan dan juga mengharapkan orang-orang agar tidak menghujat Nikita, ada orang-orang dari setelah orang-orang itu membaca penjelasan dari Adjie Pujianto itu, ada orang-orang yang memaklumi ataupun memahami mengapa Nikita menyatakan
pernyataan seperti itu. Tetapi tidak sedikit juga orang-orang yang kembali menghujat Nikita dan juga menghujat temannya Aji Pujianto ini. Karena menurut orang-orang tersebut, menurut netizen Indonesia ini nih teman-teman, Aji Pujianto ini terkesan terlalu membela seperti itu, membela Nikita Mirzani. Selanjutnya nih teman-teman, Nikita kembali membuat konflik, tetapi kali ini di tahun 2023 ia berkonflik atau berseteru dengan anak kandungnya sendiri. Nah, jadi anak kandungnya ini bernama Loli. Ia adalah anak pertama dari Nikita Mirzani. Jadi Loli ini menguak kelakuan ibunya terhadap dirinya. Nikita Mirzani ini disebut terlalu protektif terhadap putri sulungnya itu. Video pengakuan Loli ini menyatu dengan video yang diunggah oleh Antonio Dedola, yang mana Antonio ini adalah mantan suami dari Nikita Mirzani dan juga ayah tiri dari Loli, seperti itu. Jadi di dalam video tersebut Loli mengungkapkan perlakuan buruk terhadap ibunya ke Loli. Ia melanjutkan bahwasannya Nikita Mirzani pernah meminta kepada Loli untuk menjelek-jelekan mantan suaminya itu, yakni Antonio Dedola tadi. Kemudian daripada itu, Loli merasa tidak diperbolehkan keluar selayaknya anak remaja seusia dia. Jadi ia menganggap ibunya itu terlalu protektif terhadap dirinya, seperti itu. Nah, dengan kejadian ini tentunya banyak nih menuai berbagai macam pendapat dari netizen. Tentunya netizen pro terhadap Loli karena telah berani mengungkapkan perlakuan ibunya kepada dirinya. Oh ya, dan juga Loli mengatakan ia juga pernah dipukuli oleh Nikita Mirzani, dan hal ini juga yang membuat ia takut kepada ibunya sendiri, seperti itu. Dan juga netizen-netizen Indonesia ini kembali menghujat Nikita Mirzani karena menurut netizen-netizen Indonesia tidak seharusnya seorang ibu melakukan hal-hal yang tidak baik ataupun menyuruh perlakuan-perlakuan yang buruk kepada anak kandungnya sendiri, seperti itu. Tapi nih teman-teman, tidak sedikit juga orang-orang yang pro terhadap Nikita. Maksudnya di sini adalah orang-orang memahami kalau keprotektifan Nikita Mirzani terhadap anaknya itu karena Nikita Mirzani tidak menginginkan Loli mengikuti jejak dari Nikita Mirzani, ataupun Nikita Mirzani tidak menginginkan anaknya itu terkena pergaulan bebas seperti dirinya. Jadi teman-teman sekalian, Nikita Mirzani ini adalah seorang aktris yang tak sedikit setiap tahunnya menuai sensasi-sensasi seperti itu. Tentunya ia kontroversial seperti apa yang sudah saya katakan di awal tadi, dan juga banyak menuai pro dan kontra seperti itu. Selain juga kontroversial, ia sering berkata kasar seperti itu di depan media. Kemudian juga ia sering juga berkelakuan tidak baik. Contohnya nih teman-teman, pada saat itu ia kesal dan juga melemparkan mic dan juga stand mic pada saat di persidangan ia dengan Dipo Latif. Nah, jadi ia banyak sekali nih teman-teman kontranya, dan juga ia juga seringkali ikut campur dalam urusan aktris ataupun aktor lainnya. Contoh dari kasus-kasus beliau nih, pertama
ia pernah menyindir Rachel Fenya. Kemudian yang kedua, ia pernah menyindir Najwa Shihab juga, teman-teman. Kemudian yang ketiga, ia juga pernah menuai kontra karena ia pada saat itu melepas hijab. Kemudian yang terakhir, ia juga pernah menyindir ataupun ikut campur dalam masalah Habib Rizik ketika Habib Rizik pulang ke Indonesia. Tetapi, ya teman-teman, dari sebanyak konflik-konflik dan juga kontroversial yang ia perbuat, tak sedikit juga nih kebaikan-kebaikan yang ia lakukan. Tetapi hal ini tidak terlalu disoroti oleh media. Seperti itu. Contoh-contohnya, ia menyantuni anak yatim. Kemudian pada saat wabah COVID-19, ia menyumbangkan APD kepada rumah sakit, seperti itu. Kemudian juga ia pernah membangun masjid dan juga ia pernah membantu korban-korban kebanjiran di ibu kota, seperti itu. Nah, jadi teman-teman sekalian, itulah pro kontra baik dari pernyataan yang ia lakukan ataupun dari dirinya sendiri. Dalam hal ini tokohnya yaitu Nikita Mirzani yang telah kita kuak tadi. Jadi sekian dari yang saya sampaikan ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.